Selamat datang di channel ini. Duduklah. Malam ini kita akan buka satu buku tua. Di sini kita tidak mencari benar atau salah, tapi kita mencari apa yang disembunyikan dunia. Mari kita mulai sekarang. Bayangkan sebuah kota yang jadi pusat dunia. Di sini ilmuwan, dokter, matematikawan, dan filsuf dari berbagai bangsa berkumpul, menciptakan pengetahuan yang mengubah sejarah manusia. Ada pula seorang penguasa yang bikin kaisar Eropa takjub, menaklukkan musuh, sekaligus membangun perpustakaan terbesar yang pernah ada. Namanya Harun al-Rasyid. Ia bukan hanya khalifah, ia adalah simbol masa paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam. Bagaimana pemuda 23 tahun bisa mengubah Baghdad jadi kota terbesar dan termakmur di muka bumi, dan mengapa akhir pemerintahannya justru diwarnai tragedi yang menggemparkan seluruh kekhalifahan. Ini kisah lengkap Harun al-Rasyid, sang khalifah yang membawa Islam menuju zaman keemasan abad ke-8 Masehi. Dunia lagi berubah cepat. Di timur, jalur perdagangan hidup dan ilmu pengetahuan mekar. Di barat, Eropa masih terlelap dalam masa yang disebut abad ke-8. Tapi di jantung Timur Tengah berdiri kekuatan besar, Kekhalifahan Abbasiyah. Dari pusat kekuasaan itulah lahir seorang pemimpin yang namanya akan dikenang sepanjang sejarah, Harun al-Rasyid. Harun lahir tahun 763 Masehi di kota Rey, wilayah yang kini jadi Iran. Ia putra Khalifah Al-Mahdi. Ibunya Khaizuran, wanita cerdas yang punya pengaruh besar di politik istana. Sejak kecil Harun dapat pendidikan terbaik. Ia belajar agama, sastra, strategi militer, dan ilmu pemerintahan. Mentornya Yahya bin Khalid al-Barmaki, negarawan paling dihormati di zamannya. Bakat Harun cepat terlihat. Masih muda, ia sudah memimpin ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium dan menang. Kemenangan itu mengantarnya mendapat gelar Al-Rasyid, sang penunjuk jalan. Tahun 786 Masehi, kakaknya Al-Hadi wafat. Harun naik tahta di usia 23 tahun. Tak ada yang menyangka pemerintahannya akan jadi salah satu masa paling gemilang dalam sejarah dunia. Setelah dinobatkan jadi khalifah, Harun al-Rasyid punya visi besar. Baginya, kekuatan sebuah peradaban bukan cuma soal pedang dan harta, tapi soal ilmu. Di bawah pemerintahannya, lahirlah sebuah lembaga yang kelak jadi legenda dunia, Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Awalnya hanya perpustakaan besar, tapi ia tumbuh jadi pusat penelitian, penerjemahan, dan pendidikan terbesar di zamannya. Di sini, para sarjana menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, India, dan Tiongkok ke dalam bahasa Arab. Ilmu matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan teknik meledak dengan cepat. Sementara itu, Baghdad, ibu kota Abbasiyah, berubah jadi kota paling maju di dunia. Jalanannya ramai oleh pedagang. Pasarnya dipenuhi barang dari berbagai benua, sutra dari Tiongkok, rempah-rempah dari Nusantara, emas dan gading dari Afrika. Baghdad punya rumah sakit, perpustakaan megah, taman-taman indah, sistem sanitasi modern, dan pusat pendidikan yang menarik pelajar dari seluruh dunia. Banyak sejarawan menyebut masa pemerintahan Harun al-Rasyid sebagai awal dari zaman keemasan Islam. Era ketika ilmu pengetahuan Islam menjadi cahaya bagi dunia. Harun bukan cuma pelindung ilmu, ia juga diplomat ulung dan panglima perang yang disegani. Hubungan diplomatik paling legendaris terjadi dengan Charlemagne, penguasa besar Eropa Barat. Dua pemimpin ini saling tukar hadiah mewah. Harun mengirim gajah putih bernama Abu Labas. Ia juga menghadiahkan jam air mekanis yang begitu rumit, sampai para bangsawan Eropa tercengang melihatnya. Tapi ke musuh, Harun punya wajah lain. Ketika Kaisar Bizantium, Nikephoros, menolak bayar upeti dan kirim surat tantangan, Harun balas dengan satu kalimat yang dikenang sepanjang sejarah. Jawabannya adalah, apa yang akan kau lihat, bukan apa yang akan kau dengar. Seketika itu juga Harun pimpin sendiri pasukannya ke Anatolia. Kampanye militer itu berakhir dengan kemenangan Abbasiyah. Bizantium terpaksa tunduk lagi pada perjanjian lama. Di balik kejayaan Baghdad, ada tragedi yang jarang diceritakan. Selama beberapa tahun, Harun al-Rasyid tidak memerintah sendirian. Di belakangnya ada keluarga Barmaki. Mereka cerdas, loyal, dan jenius mengelola administrasi. Negara berjalan mulus karena tangan mereka. Tapi kekuasaan itu pedang bermata dua. Lama-lama, pengaruh Barmaki tumbuh terlalu besar, terlalu cepat. Rakyat mulai berbisik, yang berkuasa bukan khalifah, tapi keluarga Barmaki. Sampai akhirnya, tahun 803 Masehi, Harun buat keputusan yang mengguncang istana. Semua anggota keluarga Barmaki ditangkap dalam satu malam. Ja'far al-Barmaki, sahabat paling dekat Harun sejak kecil, dijatuhi hukuman mati. Alasannya, sampai hari ini masih jadi teka-teki. Sejarawan terbagi dua. Sebagian bilang karena
Barmaki terlalu kuat dan mengancam tahta. Sebagian lain menyebut rumor gelap, hubungan rahasia antara Ja'far dan istri Khalifah. Apapun kebenarannya, satu hal pasti, kejatuhan Barmaki jadi titik balik. Tawa di istana memudar. Harun yang dulu dikenal murah hati berubah jadi lebih curiga, lebih keras. Kejayaan masih ada, tapi warnanya sudah berbeda. Di tahun-tahun terakhirnya, kejayaan Baghdad diuji. Wilayah kekhalifahan terlalu luas. Pemberontakan muncul di sana-sini. Tahun 809 Masehi, Harun gak lagi mengirim jenderal. Ia maju sendiri. Ia pimpin ekspedisi ke Tus buat meredam api yang mulai membakar perbatasan. Tapi pedang bisa menaklukkan pemberontak. Tubuh nggak bisa menaklukkan takdir. Di tengah perjalanan, sang khalifah jatuh sakit. Dan di kota Tus itulah, pada usia sekitar 46 tahun, Harun ar-Rasyid mengembuskan napas terakhirnya. Tirai ditutup. Zaman keemasan Baghdad kehilangan pelakunya. Tapi nama Harun nggak mati bersamanya. Lebih dari 1000 tahun berlalu, ia tetap hidup di ingatan dunia. Dikenang sebagai penguasa yang mengubah Baghdad jadi pusat peradaban. Dikenang sebagai pelindung ilmu, rumah bagi para cendekiawan, pustaka, dan bintang. Dan namanya abadi dalam dongeng 1001 Malam. Dari kisah nyata ke legenda, dari singgasana ke cerita pengantar tidur, Harun ar-Rasyid membuktikan satu hal. Peradaban besar nggak dibangun cuma dengan pedang. Ia dibangun dengan ilmu, keahlian, dan visi yang melampaui zamannya. Jika kalian menyukai video sejarah seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya dari peradaban dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.